Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pagi ini ya kita sudah memasuki bulan Agustus. Tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 2 Agustus 2021 ya anak-anak. Nah, hari Senin dan Selasa itu jadwal kita tematik. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan ya. Mohon maaf sebelumnya, kenapa tidak pakai Google Meet lagi? Untuk hari ini kayaknya jaringannya gangguan deh. Tadi malam juga sempat mati ya. Tadi Bu Guru sudah mau mencoba tapi muser-muser terus ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar ya anak-anak. Insya Allah besok kalau jaringannya sudah normal kembali, kita menggunakan Google Meet lagi untuk pembiasaannya ya. Baik, kita lanjutkan dengan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kalian putar berulang-ulang doa dan tadarusan supaya kalian lebih paham ya. Kita lanjutkan dengan pembiasaannya ya. Kita mulai dengan surat Al-Maun ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy illa fihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait
Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, kalian harus hafal pembiasaan. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, ini yang kita baca setiap hari, dan kita setelah membaca tadarus kita menghafal hadis. Untuk hadisnya belum Bu Guru kasih dulu, kita hafalkan dulu tadarusannya ya. Baik anak-anak, kita sudah berdoa, sudah pembiasaan, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Dibuka buku temanya, tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Insya Allah hari ini kita lanjutkan pembelajaran 3 dan 4 ya sayang ya. Kita mulai. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Anak-anak, kalian apa sudah melaksanakan ya saling membantu dengan keluarga kita? Membantu itu bukan hanya di keluarga kita sayang ya. Siapapun kalau membutuhkan bantuan kita itu harus kita bantu. Nah, kalau kita saling membantu itu akan tercipta kerukunan ya. Kalau kita cuek-cuek saja, ada saudara kita atau sahabat kita, tetangga kita butuh bantuan, sementara kita diam-diam saja, cuek-cuek saja ya, nanti tidak punya tetangga, tidak punya keluarga, tidak punya teman, akhirnya kesusahan sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya anak-anak. Jadi kita harus saling membantu. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Dengarkan lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan syair lagunya. Kemarin kita sudah mengumpulkan ya tugas menyanyi lagunya Peramah dan Sopan. Coba kita ulangi sekali lagi lagunya. Kita sama-sama yuk. Masih ingat toh? Judulnya Peramah dan Sopan. Yuk kita nyanyi sama-sama pagi-pagi supaya belajar kita lebih semangat.
bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, itu contoh lagu dari Bu Guru ya. Tentunya kalian lebih pinter menyanyi. Buktinya kemarin kalian sudah bisa semua ya, anak-anak. Di dalam lagu Peramah dan Sopan di sini ya ada beberapa kata ungkapan ya. Masih ingat dengan ungkapan? Di pembelajaran sebelumnya, ungkapan itu adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda dari kalimat asalnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kira-kira yang mana ya yang ada kalimat ungkapannya? Nah, congkak. Ini kalian garis bawahi. Kemudian sombong. Ini juga kata ungkapan dari tinggi hati ya. Tinggi hati ini artinya sombong atau congkak. Kemudian kita cari lagi ya. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini adalah arti ungkapan dari cepat kaki ringan tangan. Jadi cepat kaki ringan tangan itu artinya rajin bekerja. Nanti ditulis di sini ya. Kalau ini tinggi hati ditulis di sini sombong atau congkak begitu ya. Nah, kita lanjutkan halaman 21. Nah, ini kita harus mempunyai buku tegak bersambung ya, anak-anak. Kita akan belajar tegak bersambung ya. Untuk halaman 21 nanti Bu Guru bikinkan contoh video pendek sendiri untuk cara menulis huruf tegak bersambung. Ya, mungkin setelah video pembelajaran ini nanti Bu Guru bikinkan video pendek untuk bagaimana cara menulis tegak bersambung pelan-pelan ya. Oke, kita lanjutkan halaman berikutnya ya. Nah, ini ada perintah nyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan titik tebal ya. Tandailah bagian yang dinyanyikan panjang dengan garis panjang. Ya, nih Bu Guru sudah kasih contoh seperti ini ya, anak-anak. Nah, ini bisa kalian lihat, Bu Guru sudah kasih contoh ya. Nah, selain panjang pendek bunyi pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan nada kuat dan lemah ya. Yang dicetak tebal ini berarti tanda kuat ya. Kalau yang dicetak tipis ini biasanya biasa saja ya, lemah. Bukannya congkak. Nah, bukannya sombong. Nah, toh. Nah, seperti itu nadanya ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan di bawahnya. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Yang terjadi pasti akan selisih faham atau salah faham ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh membanggakan diri, kita harus rendah hati. Nah, kalimat rendah hati itu juga termasuk ungkapan ya, anak-anak. Oh, anak itu loh rendah hati, berarti anak itu tidak sombong.
Wow, anak itu loh tinggi hati sekali, mentang-mentang dapat juara kelas. Dia tinggi hati sekali, itu artinya sombong ya. Kalau tinggi hati itu artinya sombong, kalau rendah hati itu artinya apa? Tidak sombong, seperti itu ya. Nah, di sini aku harus rendah hati supaya mempunyai banyak teman ya. Kalau kalian tinggi hati, kalian tidak punya teman karena banyak yang membenci. Kalau rendah hati pastinya temannya banyak gitu ya. Nanti kita praktekkan. Nah, mulai hari ini yang belum rendah hati, mari kita rendah hati ya anak-anak. Nah, ini kalian buka halaman berikutnya 24. Rendah hati, tidak sombong. Artinya sombong itu sama dengan tinggi hati, besar kepala. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan sayang ya. Nah, ada bacaan di buku kita itu banyak sekali bacaan sayang ya. Kita harus rajin membaca setiap pagi. Kalau kita jadwalnya hari Senin, kalau kita jadwalnya hari Senin dan Selasa itu tematik, yang kita baca itu juga tematik. Nah, untuk hari Rabu dan seterusnya, pelajaran apa saja itu kita juga harus tetap membaca. Ingat ya, membaca itu menambah ilmu kita. Barang siapa yang tidak membaca, biarpun sudah pinter membaca lancar, kalau sering tidak mau membaca, nantinya akan bodoh. Seperti apa sayang? Seperti pisau, nggak pernah diasah akhirnya tumpul. Nah, itulah diri kita. Kalau kita tidak mau mengasah dengan rajin membaca, maka kita akan tumpul, tidak bisa membaca ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar ya. Nomor peserta Udin 232. Kita akan kembali belajar membaca bilangan ya. Membaca bilangan dan menentukan nilai tempat. Nah, ini Udin mendapatkan apa? Juara pertama lomba menggambar ya. Nah, 232 ini nama angkanya 232. Ini nama bilangannya. Nah, setelah dibaca bunyinya 232. Nah, sekarang kita perhatikan halaman 25 nih, Bu Guru sudah coret-coret ya. 200. Nah, ini di sini ada satuan kubus. Coba kalian perhatikan. Satuan kubus yang nilainya 100. Kalau satu tumpuk begini ya, satu kelompok atau satu tumpuk berdiri satu, itu nilainya 10. Kalau satu berarti 1/10 sama dengan 10. Kalau 20-an sama dengan 20. Kalau 3 begini, ini sama dengan 30-an atau 30. Nah, di kubus yang ratusan ini ya, ini jumlahnya 10 ya. 10 kubus satuan berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau 10 kali 10 itu sama dengan 100. Tapi di sini ada 2 kubus ratusan ya. Berarti artinya 200. 200 ditambah 30-an ya. 30-an sama dengan 30. Berarti 200 ditambah 30 ditambah 2 kubus satuan. Tidak ada temannya lagi.
Ini kenapa satuan? Karena kurang dari 10 ya, Nana. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Dibaca 232, dibaca 232. Tidak boleh kalian membaca dengan 232. Tidak boleh. No. Itu salah. Seperti nanti kalian kalau diajari bu guru perkalian, umpamanya contoh 1 kali 5 5, 1 kali 6 6. Nah itu juga salah. Terus ada lagi 4 kali 3 12. Nah begitu, itu juga salah. Harus dibaca 1 kali 5 sama dengan 5 gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang di bawahnya. Perhatikan contoh-contoh bilangan berikut. Ini yang seperti bu guru jelaskan tadi di atas. Di sini ada 3 kubus ratusan, berarti nilainya 300. Di sini ada 4 kubus puluhan, berarti nilainya 40. Di sini ada kubus satuan, jumlahnya 5 ya. Jadi 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Seperti itu ya. Nah, ini jumlahnya berapa? 4. 4 kubus ratusan, berarti nilainya 400. Kalau ini 7 kubus puluhan, berarti nilainya 70. Kalau ini satuannya jumlahnya berapa? 6. Berarti jumlah semua 476 nama bilangannya. Dibaca 476. Tidak boleh dibaca 476. Begitu, tidak boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Ini. Nah, kalian siapkan pensil 2 warna ya. Siapkan pensil 2 warna. Kalau ini 1 warna saja karena bu guru ya. Coba kalian siapkan pensil 2 warna atau 3 warna atau 4 warna boleh ya. Jadi perhatikan, bu guru jelaskan. Di sini ada berapa kubus ratusan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 800 ya, 800. Nah, kita hitung lagi. Di sini berapa jumlah kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus ratusan, berarti ya Allah, 700 ya. Nah, ini berapa? 30 karena jumlahnya 3 puluhan ya. Berarti 30. Di sini 2 kubus puluhan, berarti 20. Nah, di sini ada kubus satuan, jumlahnya 5. Di sini ada 3 kubus satuan lagi, jumlahnya 3 ya. Nah, sekarang kita perhatikan angka sebelahnya. Ya. Di sini jumlahnya 725. Sedangkan di sini kan tidak ada 725. Itu artinya kita diajak mencari. Contohnya begini. 725. Tadi yang kita ketahui 700 sudah ketemu ya. 700 ditambah. Nah, angka 2. Ini menunjukkan apa? Puluhan, 20. Sudah ketemu, ada di sini 20. Ya, 20 ditambah satuannya 5, sudah ketemu juga, tadi ada satuan 5 di sini. Nah, ini bukunya bu guru sudah coret-coretan ya, menjelaskan tahun kemarin.
sekarang dipakai lagi nggak apa-apa. Jadi kalian siapkan pensil warna yang berbeda-beda, boleh ya, supaya ini 700. Sekarang kita tarik garis dari 700 ya. Nah 700 ke sini, kemudian cari 20, kita tarik. Nah terus 5, kita cari 5, tarik lagi ya. Mana 5? Kita tarik lagi ke sini, ke atas. Nah seperti itu. Nanti untuk di bawahnya kalian belajar sendiri ya, caranya seperti yang Bu Guru jelaskan di atas ya. Supaya kalian tidak bingung, siapkan penggaris dan pensil warna. Jadi setiap angka sini warnanya berbeda, nanti kalian akan mengetahuinya, nanti jadinya bagus kayak pelangi ya. Nah untuk yang di sini nanti kan kosong. Nah boleh kalian seperti Bu Guru nggak apa-apa, 733, 853, nanti kalian cari di sini ya, ditambah berapa ratusan, ditambah berapa puluhan, ditambah berapa satuannya. Contohnya seperti yang Bu Guru jelaskan. Kita lanjutkan pembelajaran 4 ya Nana. Nah kita diajak membaca lagi ya, kita harus membaca. Nanti kalian baca sendiri ya yang ini. Nah Bu Guru mandu saja ya. Ayo mengamati, amatilah percakapan di bawah ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Pada saat diberi sesuatu, atau sesuatu itu banyak sekali, hadiah, bantuan, apapun yang dikasih kepada kita, itu kita ucapkan terima kasih. Nah contohnya ini, di sini Udin, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kemudian kakaknya menjawab, sama-sama dek. Udin, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah hebat kamu dek. Nah itu adalah contoh percakapan antara Udin dan kakaknya Mutiara. Sekarang kita lanjutkan halaman 29. Ayo bermain peran. Lakukanlah dengan percaya diri. Nah Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Jadi berbeda antara Udin dan kakak Mutiara. Udin sampai halaman 21, kalau kakak Mutiara sampai halaman 121. Jadi berbeda tebalnya ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, di sini angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat ya. Kita akan belajar lagi menentukan nilai tempat pada bilangan ya Nana. Nah di sini ada 2 kubus puluhan, nilai tempatnya puluhan. Ini satuan, nilai tempatnya satuan ya. 2 kubus puluhan nilainya 20, 1 satuan, satu aja, 1 tik. Itu namanya satuan, jadi nilainya 1. Jadi 20 ditambah 1, 20 sama dengan 21. 2 menunjukkan puluhan, 1 menunjukkan satuan. Nah kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan sama dengan ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah kalian perhatikan,
angka atau bilangan 21. Nah, angka yang belakang ini, angka 1 di tempat satuan, yang depannya di tempat puluhan, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kakak mutiara. Kalau kakak mutiara tadi membacanya sudah sampai di ratusan ya. Kalau Udin tadi hanya puluhan. Jadi 1 kubus ratusan ini ya nilainya 100. Kemudian ada 2 kubus puluhan nilainya 20. Ini ada satuan nilainya 1. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121 ya. Nah, kesimpulannya ya langsung saja Bu Guru jelaskan dari sini ya. 121 angka 1 yang di depan, kita mulai dari angka 1 yang di depan itu menunjukkan nilai tempat ratusan, nilainya 100 ya. Ini yang tengah angka 2 menunjukkan nilai puluhan, nilainya 20. Yang terakhir angka 1 di tempat satuan, nilainya 1 ya. Nah, nanti kalau belum paham dibaca berulang-ulang, Bu Guru sudah jelaskan ya sayang. Kita lanjutkan, ayo menulis, kita diajak berlatih ya. 117. Ini kita diajak menulis lambang bilangannya atau angkanya sayang ya. Nah, 117 seperti ini penulisannya. 246. Nah, seperti ini penulisannya ya. Nanti kalian isi, kalian perhatikan bacanya apa, tulis bilangannya seperti ini ya. Nah, untuk di bawahnya tulislah nama bilangan berikut. Ini adalah nama lambang bilangannya. Kalian diajak berlatih menulis nama bilangannya dengan hurufnya ya. Contoh 632. Tulisannya 632 ya. Nah, tidak boleh kalian tulis begini 632. Nanti tulisannya 632. Salah ya. Yang betul 632 ya. Nanti ini dikerjakan, tidak boleh kosong ya. Ini tidak tugas sayang ya. Nanti tugasnya itu per subtema. Ya, jadi nanti penilaiannya per subtema biar enggak terlalu banyak. Yang penting kalian belajar. Ya, nanti kalau ada ulangan harian per subtema kalian bisa ya, anak-anak. Ini tidak tugas tapi wajib dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan halaman berikutnya. Ini ada dialog atau percakapan antara Udin dan Mutiara ya. Nah, ini kita mulai dari Udin. Terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak. Kemudian kakaknya, sama-sama Dek. Nah, ini boleh kalian ganti dengan bahasa kalian sendiri ya. Tapi kalian supaya bisa menjawab, kalian harus membaca dari pembelajaran sebelumnya ya. Jadi ini nanti kalian yang kotak kosong kalian isi percakapan, boleh dengan bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa, supaya melatih kalian berpikir ya sayang. Boleh kalian melihat pembelajaran sebelumnya yang ada percakapan antara Udin dan Mutiara, tapi lebih bagus kalian dengan bahasa sendiri ya sayang, nggak apa-apa. Terus kita lanjutkan halaman 33. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah,
Kalau kita ramah dengan orang, santun dengan orang, orang banyak sekali yang menyukai kita. Kecuali kalau kita tidak ramah, berarti kita jahat, judes. Ditanya baik-baik, tidak mau jawab, malah keluar makian. Nah, itu artinya tidak ramah, banyak yang membencinya. Jangan, sayang ya. Ketemu bu guru, ketemu teman, ketemu siapapun, ketemu orang tua apalagi, harus ramah, ucapkan salam. Kalau sekarang kalau ketemu dengan siapapun yang kita kenal, biasanya kita salim gitu ya, tapi untuk saat sekarang cukup mengucapkan salam saja ya, tidak boleh salim karena masih masa-masa pandemik ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain yang menjaga, kita sendiri yang menjaga. Jadi kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai sabun, kemana-mana harus bawa hand sanitizer supaya kita paling tidak terhindar dari virus ya. Anak-anak, ingat pesan bu guru sayang ya, jangan sering main keluar. Kalau tidak ada perlu, tidak usah jalan keluar ya. Kita jaga kesehatan ya. Ayo bernyanyi. Nah, kita sudah sering kali bernyanyi ya. Jadi bu guru anggap sudah ramah dan sopannya ya. Oke, kita sudah habis sayang ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pembelajaran 5 dan 6. Dan nanti kita lanjutkan di subtema 2. Tapi sebelumnya ada ulangan harian sayang ya. Nanti bu guru kirim melalui file ya. Nanti kalian lihat di situ. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita ditambahkan ilmu kita pada pagi hari ini ya. Salam sehat dari bu guru untuk kalian, jaga kesehatan. Pesan bu guru diingat-ingat, belajar ya. Kita pengambilan nilainya per subtema. Jadi kita sudah mau selesai tema 1, subtema 1. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Baik bu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.